Diego silakan dipelajarin dulu ya. Jatuhnya probiotik itu dok. Iya probiotik, betul kombucha. Boleh dikonsumsi sebelum makan. Iya betul. Minimal 30 menit ya, atau 1 jam sebelum itu konsumsi probiotik atau kombucha tadi. Itu bagus untuk terapi GERD atau kalian yang punya masalah sama sembelit ya atau infeksi bowel disease, nah itu boleh konsumsi itu. Inflammatory bowel disease IBD itu susah dong, jangan ngomong bahasa medis di sini. Oh, iya, ngomong sama mereka tuh ngomong kayak bahasa awam apa itu IBD. Kalau sama dokter mah iya aja ya kan, apa itu? So, pokoknya kalian yang punya gangguan pada masalah pencernaan usus gitu ya, yang mungkin hari Senin makan tapi BAB-nya di hari Rabu, hari Kamis, nah itu problem tuh sebenarnya ya, jadi boleh konsumsi probiotik yang banyak. Ya probiotik bisa didapatkan dari apa aja, Dokter Diego? Probiotik, ya. Enggak boleh nyebutin brand di sini. Makanya ada ya suplemen yang probiotik boleh. Oke. Suplemen yang tinggi probiotik. GERD sama anxiety itu beda, guys. Ya beda tuh mah guys. Anxiety itu anxiety. Dari GERD psikosomatis jadinya anxiety. Ada gini guys, pada saat GERD itu asam lambungnya naik. Nah itu pada saat asam lambungnya naik itu bisa sampai ke atas, seolah-olah kayak serangan jantung. Iya benar. Waduh sakitnya sakit, sesak ya kan? Padahal enggak itu GERD. Nah itu panik kan, kita kan panik kan? Kita kalau sudah ada kayaknya perasaan kayak aduh jantung ada apa pasti panik kan gitu. Padahal enggak. Ya itu karena asam lambung yang naik gitu. Oke. Skincare buat bumil. Kalau buat bumil hindari skincare yang ada kandungan retinolnya guys ya. Untuk penggantinya itu misalnya aduh gue jadi lupa penggantinya retinol apa guys? Bakuchiol ya kan, bakuchiol. Oke. Gitu guys. Terus apa lagi? Probiotik dari yogurt ya. Pinter yogurt boleh. Pure yogurt ya. Aduh kebanyakan produk-produk juga overcome, cuman kalau dokter ngomongin makanan nanti serangannya lebih dahsyat lagi. Kalian apa ngomongin begitu gantian bagi-bagi tugas tapi gitu. Kebanyakan musuh serem juga nih lama-lama nih dokter lagi yang ngomong. Ini dari jam berapa sampai jam berapa tuh puasanya? Di training aja dulu. Kalau dokter itu dari jam 1 sampai jam 6 atau jam 12 sampai jam 6 lah agak lama. Boleh makannya dari jam 12 sampai jam 6 sore. 6 jam interval. Enggak gitu aja sekali gitu. Enggak. Dari jam 12 sampai jam 6 itu boleh makan. Boleh makan. Gitu. Setelah itu nggak boleh. Saya nggak boleh. Lu dengerin nggak sih kok? Lu nggak dengerin nggak kok? Dia ngomong dia nggak paham, kalian marah. Ya lu harus dengerin dong kalau dokter ngomong supaya kalau ditanya itu kan. Iya nanya netizen. Jawab paham. Ya kamu bukan dokter. Tapi kalau kamu lihat sendiri gimana? Harus paham kalau lihat sendiri. Katanya mau followernya nambah harus pinter. Itu kan bukan skincare. Oh itu masalah aku ya. Itu masalah beda. Oh itu kan di luar kepala itu. Oh gitu. Alfarbudin, Alfamart, Indomaret. Ada untuk sakit tenggorokan 5 tahun lah gimana coba? Bisa pakai jeruk ya coba kalau dokter mah alami, dokter lebih suka ayam tuh dokter Diego bukan dokter Ana, dokter bukan terana. Dokter Diego ada nggak? Apa tuh dok? Sakit tenggorokan untuk anak? 5 tahun. Kasih Degirol aja. Iya Degirol boleh dok, Degirol. Nah itu kalau dokter nggak tahu, dokter bilang nggak tahu loh ya, dokter nggak mau ngarang-ngarang. Itu dokter itu tipenya orangnya begitu. Kalau nggak tahu ngomong kagak tahu, jangan sok tahu daripada ngarang-ngarang. Nggak pelongo, ya kan? Dokter ini guys, dokter ini di rumah sakit hanya 1 kali 24 jam. Ya setelah itu dokter resign. Ya itu rahasianya. Kenapa? Karena dokter pada saat di UGD dokter nggak tega. Ya jadi dokter berpikir kayaknya dokter ini salah ini sebenarnya dokter ini pada saat dokter praktek di rumah sakit. Ya akhirnya dokter melepaskan titel dokter pada saat itu. Dokter ini dari rumah ke rumah facial. Ya itu asal muasalnya dok kayak begitu dokter Diego. Jadi dokter lulus tahun 2007 ya dokter lulus itu dokter dari rumah ke rumah menawarkan facial. Home care gitu dok. Home care betul. Tapi facial beneran kayak orang facial terapis. Jadi pada saat itu dokter karena nggak kuat di rumah sakit karena kok kayaknya perang batin gitu ya. Gitu. Dan alhamdulillah. Sendiri cuci muka sendiri semua sendiri benar-benar kayak terapis. Jadi dokter itu mulainya dari nol, dari zero. Gitu. Jadi jangan kira dokter itu nggak pernah susah. Dokter itu kuliah nggak pernah bisa beli buku, ya.
gitu. Buku dokter ini bukan orang dari orang yang kaya raya, kagak ada. Doktif masuk ke kedokteran tuh biayanya murah, cuma 5 juta pada saat itu. Tahun 2000 Doktif tuh masuk ke kampus itu hanya dengan uang awal itu loh, uang masuk, uang pangkal itu 5 juta. Di saat itu ada yang cucunya Mas Pion, ada yang ngasih 200 juta. Doktif cuma ngasih 5 juta guys, alhamdulillah Doktif masuk gitu. Doktif nggak pernah bisa beli buku ya, akhirnya Doktif cuma cukup fotokopi gitu, ya kan? Ya iyalah. Jadi perjuangannya itu ya dari nol, ya kan? Tinggal pelangak pelongo. Ternyata dokter Diego ini adalah satu angkatan dengan dokter Gio. Hai dokter Gio. Ya benar. Ya. Dokter Gio, ini temannya dokter Gio. Ternyata satu angkatan. Tadi kita ngobrol-ngobrol. Ya, angkatan kita berdua. Iya. Dan Doktif ini baru kali ini. Jadi kita Doktif ketemu dokter Diego itu pada saat online ya dok ya. Ya online live. Live dengan Teh Sandri, apoteker Sandri pada saat itu ya. Doktif muncul karena bahasan yang beliau ungkap pada saat itu tentang suplemen itu cukup menarik. Ya jadi Doktif pengen berbagi tugas. Tugasnya beliau adalah menghajar ya suplemen-suplemen yang memberikan fake result atau apa dok, jelasin dok. Ya produk-produk yang terindikasi palsu. Ya. Gitu. Serangannya ada dok? Sejauh ini sih serangannya minim sih dok, nggak sedahsyat dokter. Mau diserang das ya? Enggak. Coba dong. Kuat? Hah? Udah ada somasi belum? Oh nggak mungkin, itu dia nggak Bepom, nama pengacaranya itu Pampang. Tuh ada yang tanya produk suplemen DVN gimana dok? DVN Suplemen apa? apa? DVN. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Merek tahu. dagang itu pasti. Iya. Merek dagang. Ambien bagusnya pakai herbal apa ya dok? Ambeien. Ambeien. Jangan pernah makan. Makan serat aja, tinggi makan serat. Tinggi makan serat ya guys ya. Makan rumput guys. Banyakin makan sayur, buah gitu ya. Besok Doktif bakalan live di jam 9 pagi ya. Doktif ambilin produk-produknya Doktif. Tahu nggak subsidinya bisa sampai 20% guys. Oke. Kan barang dokter aja. Dan brand-brand yang lain juga banyak banget yang Doktif ambiarin. Ya, banyak banget. Kalian yang sudah cocok dengan produk yang tertentu, jangan sama pakai punya Doktif. Udah cukup pakai yang itu aja. Jangan gonta-ganti ya, udah cukup. Kalau cocoknya itu ya udah. Ya kan? Makanya Doktif nggak suruh beli produknya Doktif, bener nggak dokter Diego? Ya. Aku Gimana? lagi nyetok dok yang naik krim dokter itu. Oh ini mah jadi dagang produk Doktif. Bukan produknya Doktif, maksudnya dokter Diego. Apa tuh? Maksudnya produk dokter yang lain, produk-produk yang lain kan Doktif juga jualin kan? Oh iya. Bener nggak, Dok? Ya, benar. Gitu. Ada macam-macam, ada Noera, iya Glamazin, semuanya ada nanti ya. Besok Scarlett, semuanya ada Skintific, semuanya ada nanti. Kita ikutan ya dok ya. Ya yuk ya ikutan ya bener ya. Dokter dari jam berapa ke berapa dok? Dari jam 9 sampai sepuasnya kita, terserah kita lah. Yang punya acara, Oh. ya kan? Benar. Kita yang punya acara, terserah kita, bener nggak Dogen? Nanti habis Heeh. kita besok ya. Kayaknya Dogen harus jualan suplemen Beto-Meto deh kayaknya. Masih sama Doktif. Hah? Bisa masih nanti. Kita main cosplay gimana? Cosplay. Heeh. Menarik sih. Menarik sih. FVP kita. Gimana kalau stem cell? Wah, Nah itu pembahasan mereka itu bro. nanti kita bahas stem cell. Kita bahas stem cell ya. Besok Stem jam cell. 8 ya, dari jam 6 nanti kita datang ya. Stem cell yang dimasukin ke mini Q. Nah, apa itu? Mini Q itu yang kemarin juga kena itu, Itu gimana? Mini stem cell itu enggak. Mini stem cell, ada nggak mini stem cell? Enggak ada mini stem cell. Nggak ada ya guys ya. Mini stem cell tuh nggak ada. Mini stem cell ada secretum. Secreto. Itu enggak ada stem cellnya. Ayo coba DRL bantah Doktif dong. Bantah. Bantah Doktif. Gitu. Konon katanya. Tapi kamu kayak begitu jadi pembicara. Yang bener aja. Mini stem cell aja ada di klinik kamu. Itu secretum. Tapi kok bisa kamu jadi pembicara? Bukan guys, itu bukan pembicara, itu sponsor. Ya, sponsor. Karena dia pakai produknya jadi disponsorin, dibayarin sama perusahaan yang itunya dibayarin itu. Jadi bukan karena ilmunya dia emang kecuali yang Prof Bintang yang pada saat itu Doktif undang ke RD, bukan RDP. Pada saat Doktif undang datang ke Komisi 6 DPR RI dan akhirnya kita ketok palu. Ya, itu adalah Prof Bintang. Nah, Dokter Bintang. Dokter Bintang ini bener, dia emang ahlinya stem cell. Gitu ya. Jadi jangan pula menjadi sok-sokan ahli stem cell ebol-ebol.
mini stem cell nggak ada, itu sampai kan Bang Deddy Corbuzier aja sampai kesel. Iya. Mini stem cell, lo nggak berhenti lu, DRL. Heran deh, Cat, berhenti lu Cat, udah jangan bohongin lagi. Stop. Tobat. Tobat, udahlah, umur Udah berhenti. nggak paham mah. Udah berhenti bukannya dok? Stem cellnya? Atau masih? Masih. Aduh, stoknya banyak kali. Atau siapa nih yang mau ke klinika coba cek, bisa ada nggak mini stem cell di sini? Gitu. Dokter tuh datengin deh. Dokter mau datengin deh. Kliniknya di mana ya? Kalau ke Palembang kayaknya jauh deh. Di Bandung di mana ya? Cabang mana dokter? Masih ada nggak yang namanya mini stem cell? Langsung begitu aja. Kalau dokter, hah? Serpong. Di Serpong ada, masih ada. Awas tuh kalau masih jualan mini stem cell. Oh, dokter hubuk-hubuk beneran. Oh, gak ada ya. Berhenti, stop. Hah? Sambil live ya kan? Hah? Sampai Enggak sih, nanti berharap lu udah tobat ya. Lu fokus sekarang sama panggilan dari PMJ, udah panggilan fokus aja, udah fokus bagaimana mensiasati laporan dari Doktif ya, mensiasati gimana, menjawab pertanyaan dari penyidik ya, udah memikirkan sekarang gimana jawabannya ini, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Jurnalis nanti jangan lupa ya tanya ya berapa pertanyaan, itu biasanya pertanyaan jurnalis deh ya kan, begitu keluar dari pasti berapa pertanyaan dok, nah itu biasanya berarti juga ditanyain begitu. Nanti juga tanya ke DRR berapa pertanyaan dok, kok dokter kok ngadi-ngadi sih laporannya, ngelaporin dokter kan kebal hukum, kok sekarang juga nggak kebal sih dok gitu. Oh iya ada yang tak diambiarin. Soalnya gini guys, kalau dokter jualan di TikTok, ya ngomong suplemen itu pelanggaran guys. Kalau jualan itu pelanggaran, jadi agak susah terdiego ya gimana ya? Dokter ngomong suplemen apa? Pokoknya ada kata-kata suplemen tuh bisa kena loh. Kalau jualan kena, nggak boleh. Sebut ingredient atau ini aja itu dok, manfaatnya aja. Hah? Tunjukin itu tapi nggak ngomong suplemen. Jadi aku biasanya ya Ada korban mini stem cell loh. Kasihan banget. Ya Allah, kasihan banget. Kaya raya sekali kamu sayang. ya Kasihan banget, saya. Kasihan banget. Gimana caranya Ipin? Tuh. Saya korban, aduh kasihan banget. Kamu habis berapa sayang? Ya Allah, dokter ikut berduka cita ya. Kasihan banget, kasihan banget. Habis berapa kamu sayang? Coba nanti mau lihat. Habis berapa sih? Harusnya nggak boleh disuntikan loh harusnya. Sekretum. bukannya itu dicampur ya? Itu Bukan, sekretum diinjeksinya di Jadi mana dok? Aku korban sih. kalau dicek nggak disarankan. Ada labu aman. Kalau selama dia berbadan tom, enggak lah. Emang nanti pada satu ditawarinya kalau nggak salah 15 sampai 25 juta gitu. Kamu habis berapa di situ mini stem cell? Mana bilang 50 juta? Emang tidak ada asli itu? Tadi ada itu 50 siapa? Waduh. Cacat ya apa sih cacat? Cacat. Pantesan flexing. Itu 150 juta itu dong. Ya Allah, 2 kali ya benar-benar 50 juta. Aduh. Lemes tuh dengernya. Ya udah ya diikhlaskan aja. Atau kita minta ganti rugi aja gimana ya? Tapi emang itu berapa sih modalnya dok? 2.500.000. Itu sampai modalnya. 1.500.000. Itu casnya di klinik biasanya kita 2,5 juta, 3 juta paling kenceng. Ya nggak salah, nggak bener, modal sedikit, jual mahal. Disalahin. Kalian ini dokter-dokter apa nggak kesel ya ada kayak begini nih pelakuannya? Kok diem aja? Tapi kenapa diem aja kalian? lebih ke speechless ya. Iya, speechless. Kenapa kita nggak tahu dari dulu begitu dong? Kalian. Jujur deh, kamu kan tahu suplemen Datuma itu kagak ada tomat putihnya. Gue sembunyi aja, Kalau dokter kan baru tahu beneran. Makanya dokter pada saat itu dokter kaget. Apa-apaan ini? Kenapa kalian semua diem? Kita nggak ada yang berani dokter. Kagak ada yang berani. Nggak ada. Kalau sama dokter mah ada. Nggak ada. Kenapa kalian nggak berani? Dokter Diego. Kenapa ya? Kenapa nggak berani? Karena kita nih Dogen yang tahu duluan. Aku mah tahunya dari dokter. Iya. Oh nggak bohong dokter Diego. Ya, Dogen yang tahu duluan. Dokter kenapa nggak berani? Aku tahunya dari Mbak Sandri. Karena kita rakyat kecil lah. Lo sama dokter juga rakyat kecil rakyat biasa. Cuman dokter pada nyali untuk melawan mereka. Stop. Enak aja. Ya begitu dokter tahu ngamuk dokter itu bener-bener. Ya Allah bertahun-tahun pantas aja terus.
triliunan. Nah, itu. Wah, ratusan miliar. Ah, pret. Tapi Gitu. selama di marketing di TikTok gitu, Bepom kalau nggak lihat kah atau gimana? Percaya mungkin ya. Nggak ada laporan. Nggak ngeh, mungkin Badan POM juga nggak, karena terlalu banyak. Jadi gini, dokter terlalu banyak produk di pasaran sehingga nggak mungkin diawasi satu persatu, guys. Nggak mungkin. Badan POM ini mungkin dokter, makanya dokter kemarin sempat juga di DPR ngomong ditambahin apa SDM-nya, anggarannya juga ditambahin, gitu loh Badan POM. Karena mereka itu lelah banget, guys. Ya Allah, kekurangan SDM. Gitu, makanya termasuk yang kemarin doktif yang lapornya SW itu. Iya, iya. Nah, itu kan itu pada nggak ternyata, oh ternyata ada klaim tone up misalnya, atau ada di situ tulisannya disuruh ditaruh di bawah lidah, nggak ada keterangan setelah itu kalian cuci gosok gigi, kan nggak ada. Dokter Diego jelasin itu, Dokter Daniel coba jelasin, Dokter Daniel. Coba kalian pikir, dari mana makanan bisa ditaruh sublingual di bawah lidah? Dan emergensinya itu dari mana? Yang ditaruh di bawah lidah itu obat emergensi, bukan makanan. Kalian emergensi sekali mau putih, tidak ada yang memutihkan itu, tidak ada. Emergensi itu kayak obat jantung, nah itu baru. Emergensi itu obat jantung itu. Kalau kalian sakit jantung, baru ditaruh di bawah lidah. Ini pemutih, itu pun salah, bukan pemutih, itu makanan, guys. Jelas-jelas itu diseduh, bukan ditaruh di bawah lidah. Terus kalau nanti kau bilang, kan nggak ada dokternya ngomong, lepas live jelas-jelas kok. Belajar Gitu. anak pelongok lo, guys. Ntar diserang loh. Dia kan ini ada ternak buzzernya kenceng banget loh. Siap-siap nggak dok? Siap loh. Dok. Siap loh. Siap aja. Siap, Kan Pak. aku di belakangnya doktif nih. Kita semua di belakang dokter. Ya Allah ya. Itu. Seperti itu. Kalau nggak, kalau bisa pakai backlink ya boleh juga sih. Pakai apa? Bisa juga backlink. Baking soda. Tapi baking soda ada ilmiahnya. Bisa digunakan dalam Bukan baking soda, backlink berarti baik. Oh, baik. Yang ada iritasi gitu kalian, guys. Rusak kita energi. Kesal tuh yang. Iya betul. Mini stem cell itu apa? Mini stem cell itu sekretom guys ya. Tapi dikatakan oleh DRL atau anak buahnya itu semua bukti chatnya ada. Jadi lu DRL jangan ngeles lagi ya. Ya lu jangan ngeles ya. Seperti kamu ngeles WT itu nggak pernah ada masalah. Badan POM sudah mendatangi. Pret, bohong semua. Ya udah, kamu kalau sama dokter nggak usah bohong-bohongan. Ya, nanti dokter ceritain loh bagaimana proses penjemputan kamu dari rumah sampai ke PMJ 2 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu? Malu nanti kamunya. Mau nggak disepilin? Aduh. Bisa diem nggak kamunya? Ya, udah. Nanti kalau disepilin kamu sendiri yang malu. Udah diem? Ya, udah diem. Gak usah aneh-aneh, mini stem cell itu udah dicabut semua. Nanti dong, siapa dong yang bisa Riko nanti bisa datang ke kliniknya dicek masih ada nggak mini stem cell itu. Enggak, jangan korbankan masyarakat yang nggak ngerti. Gitu, pakai